Pembahasan berikutnya tentang salat khauf. Ada 5 pembahasan. Yang pertama definisinya. Salatul khauf. Ini salat dinisbatkan kepada khauf. Ya, maksudnya ini adalah salat yang disyariatkan karena adanya takut. Adanya kekhawatiran. Apakah takut terhadap musuh, takut terhadap binatang buas, takut kebakaran, takut kecurian, atau yang semisal dengan itu. Ini disebut dengan nama salat apa? Salatul khauf. Ya, memang hadits-hadits syariat salat khauf itu di dalam peperangan ya. Hadits yang menjelaskan syariat salat khauf itu dalam riwayat peperangan. Hanya saja para ulama yang melihat bahwa asal syariat salat khauf ini karena adanya kekhawatiran. Dan ini dikiaskan kalau seorang berada di hutan misalnya. Ya. Khawatir ada binatang buas. Ya, kalau semuanya salat menghadap kiblat, salat biasa, dikhawatirkan ada harimau nanti menerkam dari belakang. Ya. Jelas ya? Karena itu boleh mereka melakukan salat khauf. Demikian pula kalau dia menjaga barang misalnya. Dan barangnya ya tidak bisa diletakkan di arah kiblat. Harus dia belakangi. Kalau mereka semua menghadap ke depan, akan hilang barang itu. Akan rusak atau akan terbakar misalnya. Maka di posisi yang seperti ini dibolehkan untuk salat khauf. Baik. Yang kedua pembolehan salat khauf menurut kaifiat salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Ibnu Qudamah wa tajuzu salatul khaufi, dan boleh melakukan salat khauf. Ya, dan ini kalangan jumhurul fuqaha. Karena salat khauf ini dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka ini adalah syariat untuk beliau dan untuk umatnya. Saya katakan pendapat jumhur ya, karena ada sebagian ulama Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, dia katakan bahwa salat khauf ini khusus untuk Nabi saja. Dan ini pendapat lemah. Yang benarnya bahwa salatul khauf adalah salat yang disunnahkan apabila terjadi khauf. Iya. Kemudian dikatakan ala kulli sifatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dilakukan dengan seluruh sifat yang dilakukan oleh Nabi. Iya. Dan cara salat khauf yang dilakukan oleh Nabi banyak caranya. Banyak kaifiatnya. Iya. Bisa sampai 7 kaifiat. 7 kaifiat salat khauf. Jelas ya? Iya. Hanya saja Ibnu Qudamah di sini cuma menyebutkan 1 kaifiat saja. Ya, karena Ibnu Qudamah menyebutkan 1 saja, ya kita sebutkan 1 juga. Baik. Dan sudah berlalu kayaknya di beberapa pembahasan saya terangkan beberapa kaifiat yang lainnya. Ini masalahnya waktu membatasi kita. Ibnu Qudamah sebutkan di sini 1 kaifiat. Kata beliau, al-mukhtaru minha ay yaj'alahumul imamu ta'ifataini. Ta'ifatan tahrusu wal ukhra tusalli ma'ahu raka'ah. Yang dipilih dari kaifiat-kaifiat itu, jadi ini yang paling dipilihnya menurut Ibnu Qudamah, adalah imam membagi ya pasukan atau membagi makmumnya menjadi 2. Ta'ifatun tahrusu wa ta'ifatun ukhra tusalli ma'ahu raka'ah. Jadi bagi 2 kelompok. Kelompok pertama berjaga-jaga. Kelompok yang kedua ikut sholat bersama imam. Tapi dia sholat hanya berapa? 1 rakaat saja sholatnya. Ya. Dia sholat hanya 1 rakaat. Fa'idha qama ila tsaniyah nawat mufaraqatahu wa atammat salataha wa dhahabat tahrusu wa ja'atil ukhra fasallat ma'ahu ar-raka'ah ats-tsaniyah. Iya. فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تشهد
thumma yusallimu biha. Nah. Baik. Jadi ini kaifiat ya. Bersama makmumnya dibagi dua. Satu berjaga dan satu ikut sholat. Orang ikut sholat ini dia hanya ikut sholat 1 rakaat saja. Begitu selesai 1 rakaat, maka mereka pun melanjutkan sholatnya sendiri. Menyelesaikan jadi 2 rakaat. Setelah itu salam. Setelah salam, mereka pergi berjaga. Dan kelompok pertama yang berjaga tadi, mereka ikut bersama imam. Berarti imam rakaat keberapa sekarang? Rakaat kedua. Dan makmum yang baru ikut rakaat berapa? Rakaat pertama. Baik. Begitu imam duduk untuk tasyahud. Ya, kan imamnya sudah rakaat kedua kan? Jadi imam duduk tasyahud. Maka imamnya memperpanjang duduknya. Dan membiarkan makmum yang di belakang berdiri. Menambah rakaat yang kedua. Tapi imam masih menunggu. Dia duduk. Dia tambah rakaat kedua. Setelah menambah rakaat kedua, mereka juga sudah di posisi duduk tasyahud. Barulah imam membaca tasyahudnya kemudian salam. Jadi salamnya bersamaan nanti. Salamnya apa? Bersamaan. Baik. Ini kaifiat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan ada kaifiat-kaifiat lain sebenarnya di dalam pembahasan ini. Dan seperti saya sebutkan tadi, ada sekitar 7 kaifiat di dalam pembahasan salat khauf. Iya. Kemudian diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah bentuk salat khauf kalau kondisi ketakutan yang sangat besar. Yaitu tadi kondisi yang seperti itu takutnya sedang ya. Mungkin kalau dia sedang berhadapan dengan pasukan. Ya, cuma saling melihat saja. Pasukan kafir di sana, mereka di sini. Ya. Tapi kalau sudah berjumpa pasukannya, ya, sedang di arena pertempuran, ya, ini ketakutan yang lebih besar. Bagaimana cara salat khaufnya? Ibnu Qudamah terangkan. Wa idza ishtadda al-khawfu sallau rijalan wa rukbanan ila al-qiblah wa ila ghairiha. Iya. Wa yumi'una bir-ruku'i was-sujud. Nah. Kata beliau rahimahullahu taala, apabila khauf itu menjadi sangat besar, maka mereka salat dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berdiri, berkendaraan, menghadap ke kiblat maupun menghadap ke selain kiblat. Bebas. Pada semuanya pada keadaannya masing-masing. Terus bagaimana ruku dan sujudnya? Ruku dan sujudnya berisyarat saja. Jelas ya? Ruku dan sujudnya apa? Berisyarat saja. Ya. Ini kaifiatnya. Sebab hanya itu kemampuannya. Ya. Kalau misalnya mereka melakukan salat khauf dengan kaifiat yang kita terangkan tadi, ya, mungkin akan diserang langsung oleh musuh. Tapi kalau mereka sudah di posisi siap, setiap orang posisi berdiri, di posisi berkendaraan, siapa saja yang datang langsung bisa disambut. Ya. Misalnya, maka ini tentunya akan lebih memudahkan. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, wa kadzalika kullu khaifin ala nafsihi. Demikian pula semua orang yang mengkhawatirkan terhadap dirinya, yusalli ala hasabi halihi. Dia salat sesuai dengan keadaannya. Wa yaf'alu kullama yahtaju ila fi'lihi min harabin wa ghairihi. Ya. Dan dia kerjakan apa yang dia perlukan dari lari maupun selainnya. Ya. Jadi setiap orang yang mengkhawatirkan waktu mau masuk waktu salat, masuk waktu salat ya. Kalau bisa berjamaah dia berjamaah. Tidak bisa berjamaah salat sendirian. Ya, dengan berisyarat. Nah, kalau misalnya sementara dia berisyarat salat tiba-tiba mengharuskan dia menghindar tidak apa-apa. Iya. Dan inilah letak kemudahan pada salat khauf ini. Nah,
Baik. Pembahasan yang terakhir, beberapa kondisi yang membolehkan seorang mengerjakan salat khauf. Itu tadi yang kita terangkan ya, bahwa ini kaidah untuk setiap orang yang takut terhadap dirinya. Ya, maka di kondisi apapun yang penting ada kekhawatiran terhadap dirinya, maka dia boleh untuk melakukan salat khauf. Selesai pembahasan tentang salatul khauf.